Halo sahabat kisah nyata, hari ini saya akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang benar-benar terjadi. Tentang seorang janda miskin yang dulu sering dihina, diremehkan karena hidupnya yang serba kekurangan. Tapi siapa sangka, nasibnya berubah total saat ia menjadi TKW di Arab Saudi sebagai koki. Masakannya yang lezat justru membuat sang majikan jatuh cinta padanya. Gimana kisah lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bikin hati kita hangat dan termotivasi. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Rini, dan kalau boleh jujur, aku tak pernah menyangka hidupku akan seberliku ini. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat seperti titik kecil di peta, tapi disitulah segala suka dan dukaku berakar. Aku seorang janda, usia 37 tahun saat kisah ini bermula. 5 tahun lalu, aku kehilangan suamiku karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Hari itu masih segar dalam ingatan. Suara sirine ambulans yang memecah pagi, deru motor warga yang datang berbondong-bondong, lalu tangisan pilu ketika tubuh suamiku dibaringkan di ruang tamu rumah kami yang sempit. Sejak itu, dunia seolah berputar terbalik. Dulu kami tak bergelimang harta, tapi setidaknya masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Tapi setelah dia pergi, rasanya seperti hidup ini kehilangan tulang punggungnya, secara harfiah dan emosional. Kehilangan itu tak hanya memukul perasaanku, tapi juga memukul kondisi ekonomi keluargaku. Aku yang tadinya hanya ibu rumah tangga harus mendadak menjadi kepala keluarga. 2 anakku masih kecil waktu itu, yang satu baru masuk SD, yang satu lagi masih TK. Aku ingat, malam-malam aku tidak bisa tidur karena menghitung-hitung beras di dapur, berpikir apakah cukup sampai akhir pekan. Apalagi saat musim hujan datang, atap rumah kami yang bocor seperti ikut menangis bersama hati yang sudah remuk. Tapi aku tahu, menangis saja tidak akan mengisi perut anak-anakku. Maka sejak saat itu, aku belajar untuk kuat. Bukan karena aku tidak rapuh, tapi karena tidak ada pilihan lain. Hidup memaksaku untuk tetap berjalan. Meski lutut terasa lemas dan hati seperti retak setiap kali mengingat kenangan bersama almarhum suamiku. Di desa tempat aku tinggal, menjadi janda adalah beban ganda. Bukan hanya beban ekonomi, tapi juga beban sosial. Seolah-olah status jandaku adalah kutukan yang menempel di jidat, membuat orang-orang merasa punya hak untuk menilai dan menyindir. Ada tetangga yang terang-terangan berkata, janda kalau nggak kerja keras, bisa jadi sumber masalah di kampung. Dan ada pula yang lebih menusuk. Pantas miskin, suaminya aja nggak ninggalin apa-apa. Aku hanya bisa diam. Kadang aku berusaha tertawa, pura-pura tak peduli, tapi sesampainya di rumah aku menangis dalam diam. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Bahkan ada hari-hari di mana aku merasa keberadaanku adalah aib bagi lingkunganku sendiri. Aku menjadi sasaran bisik-bisik saat lewat, bahkan sanak saudara pun mulai menjaga jarak, seolah takut tertular nasibku yang sial ini. Yang paling menyakitkan bukan hinaannya, tapi saat melihat anak-anakku ikut merasakannya. Anak sulungku, Fikri, pernah pulang dari sekolah dengan mata sembab. Katanya temannya mengejek, bilang ibunya janda miskin yang cuma kerja nyuci baju orang. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Aku peluk dia erat-erat dan hanya bisa berkata, "Nggak apa-apa, Nak. Kita mungkin nggak punya apa-apa sekarang, tapi ibu janji kita nggak akan begini terus." Aku sadar, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan bekerja lebih keras. Aku mulai mengambil semua pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Pagi nyuci baju tetangga, siang jualan gorengan keliling pakai nampan, malam bantu masak kalau ada acara hajatan. Kadang aku cuma tidur 2 atau 3 jam dalam sehari, tapi aku terus memaksa tubuhku untuk tetap berdiri. Karena hanya itu caraku untuk bertahan. Tapi sekeras apapun aku bekerja, penghasilan yang kudapat seperti pasir di tangan. Belum sempat terkumpul, sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah, uang buku, seragam, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Semuanya seperti tak ada habisnya. Aku mulai berpikir, sampai kapan aku harus hidup begini? Anak-anakku butuh masa depan yang lebih baik. Mereka butuh pendidikan yang layak, tempat tinggal yang aman, makanan bergizi, dan ibu yang bisa tersenyum tanpa kepura-puraan. Tapi kenyataannya, senyumku makin hari makin tipis. Bahkan,
Sempat terlintas di benakku untuk menitipkan anak-anak ke saudara dan pergi ke kota jadi buruh pabrik. Namun, aku khawatir mereka malah tidak diperlakukan dengan baik. Akhirnya aku tetap bertahan. Walau dalam hati aku tahu ini bukan kehidupan yang layak untuk dijalani dalam jangka panjang. Sampai suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur dan aku sedang mencuci piring sisa dagangan gorengan, aku mendengar cerita dari tetangga soal seorang ibu di kampung sebelah yang berangkat ke Arab Saudi jadi TKW. Katanya sekarang hidupnya jauh lebih baik, bisa beli rumah, bahkan menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Saat itu seperti ada cahaya kecil dalam gelap. Aku penasaran. Malam itu juga aku buka handphone jadulku, membuka Facebook, dan mulai mencari informasi tentang lowongan kerja ke luar negeri. Ternyata banyak sekali info yang berseliweran. Sebagian besar menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, tapi ada satu yang menarik perhatianku. Dibutuhkan juru masak wanita untuk keluarga kaya di Riyadh, Arab Saudi. Fasilitas lengkap, gaji menarik. Jantungku berdebar. Apa mungkin aku bisa? Malam itu aku nyaris tak bisa tidur. Aku terus membayangkan, bagaimana rasanya naik pesawat, tinggal di negara orang, bertemu orang-orang asing yang tak aku kenal, dan jauh dari anak-anak. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan, bagaimana kalau berhasil? Bagaimana kalau ini memang jalan yang Tuhan beri untuk mengubah nasibku? Esoknya, aku pergi ke kantor penyalur TKI yang disebutkan di iklan itu. Dengan modal nekat dan sedikit uang pinjaman dari teman, aku mengikuti proses pendaftaran. Ternyata prosesnya cukup panjang. Ada pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan tentu saja berbagai tes kemampuan memasak. Untungnya, meskipun aku tidak sekolah tinggi, aku punya naluri dan pengalaman memasak dari kecil. Bahkan aku sempat ikut kursus masak sederhana di balai desa. Aku pun lulus tes sebagai juru masak rumah tangga. Selama pelatihan, aku belajar banyak hal baru. Mulai dari bahasa Arab dasar, cara menyajikan makanan sesuai tata krama Timur Tengah, hingga mengenali bahan makanan khas sana. Aku juga bertemu dengan banyak wanita senasib, ibu-ibu yang ingin mengubah nasibnya, yang tak ingin anaknya mengalami kemiskinan yang sama. Kami saling menyemangati, saling bercerita tentang mimpi dan harapan. Tak terasa, waktu keberangkatan pun tiba. Di bandara, aku peluk erat kedua anakku. Aku bilang, ibu pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang. Mereka menangis, aku pun menangis. Tapi aku tahu, air mata itu bukan tanda perpisahan, melainkan awal perjuangan. Aku naik pesawat dengan dada berdebar. Tak pernah seumur hidupku naik pesawat sebelumnya. Dan kini aku terbang ribuan kilometer untuk meraih harapan. Setibanya di Arab Saudi, udara panas dan aroma khas rempah langsung menyambutku. Aku ditempatkan di sebuah rumah mewah di Riyadh. Rumahnya besar, bahkan lebih besar dari gedung sekolah di kampungku. Awalnya aku canggung, takut melakukan kesalahan. Tapi majikanku ternyata cukup ramah. Dia seorang pria paruh baya, duda, dan memiliki 3 anak. Untungnya dia bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit, dan aku juga bisa memahami sedikit-sedikit dari pelatihan. Hari pertamaku di dapur penuh tekanan. Aku harus memasak makan malam untuk keluarga majikanku. Aku memasak rendang dan sayur asem, 2 menu yang paling bisa kuandalkan. Ternyata, mereka menyukainya. Bahkan sang majikan berkata, "This is delicious. So tasty." Itu adalah pujian pertama yang membuatku tersenyum tulus sejak lama. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa. Aku mengenal ritme pekerjaan, mengenal selera keluarga majikanku, dan belajar membuat masakan khas Arab. Tapi yang paling sering mereka minta adalah masakan Indonesia. Aku bahkan diminta mengajari juru masak lain yang bekerja di rumah saudara majikanku. Aku mulai merasa dihargai, dianggap bukan sekadar pembantu, tapi seorang profesional di dapur. Rasanya seperti melihat sinar di ujung terowongan. Aku memang jauh dari anak-anakku, tapi aku tahu, langkahku ke sini bukan sia-sia. Dan siapa sangka, dari sinilah kisah cintaku perlahan dimulai. Kisah cinta yang tak pernah aku bayangkan, berawal dari sepiring rendang dan semangkuk sayur yang kubuat dengan penuh cinta. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah mewah itu, aku mulai merasa lebih nyaman. Aku sudah hafal menu-menu favorit keluarga majikan, mulai dari hummus, kebab, hingga nasi mandi khas Arab. Tapi yang paling aku senangi adalah saat mereka meminta masakan Indonesia.
Aku mulai bereksperimen dengan resep-resep yang aku bawa dari kampung halaman, menyesuaikan rasa agar cocok dengan lidah orang Arab. Kadang aku memasak nasi goreng, rendang, atau ayam kecap. Reaksi mereka selalu mengejutkan. Mereka terlihat sangat menikmati setiap suapan. Majikanku bahkan sering berkata, "Rini, masakanmu membuat rumah ini terasa hangat, seperti punya keluarga sendiri." Kata-kata itu membuat hatiku hangat dan membuatku semakin semangat bekerja. Di dapur yang megah itu, aku tidak lagi merasa seperti pembantu biasa. Aku diberi kebebasan untuk berkreasi, dan bahkan beberapa kali majikan memintaku mengajari koki lain cara memasak masakan Indonesia. Aku merasa seperti duta kecil dari tanah airku, yang membawa harum nama kuliner Indonesia ke tanah Arab. Kadang aku kangen kampung, tapi ketika aku melihat senyum dan rasa puas dari keluarga majikan, aku merasa semua perjuanganku tidak sia-sia. Meski jauh dari anak-anak, aku mulai percaya bahwa aku sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Mimpi itu terus menari-nari di pikiranku setiap malam, memberi semangat untuk terus bertahan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengenal lebih dekat keluarga majikanku. Dia adalah seorang pria yang rendah hati meski hidup dalam kemewahan. Kami sering berbincang, meski menggunakan bahasa campuran Inggris dan isyarat. Kadang aku terkejut ketika dia bertanya tentang keluargaku, tentang anak-anakku, dan tentang bagaimana aku bisa bertahan sampai di sini. Aku ceritakan semuanya, mulai dari kisah kehilangan suami hingga perjuanganku menjadi TKW. Dia mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk, kadang tersenyum simpati. Perlahan, aku merasakan ada ikatan yang terbentuk di antara kami, bukan hanya sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua manusia yang saling memahami luka dan harapan. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan makan malam, majikan mendekat dan berkata, "Rini, kamu bukan hanya koki yang hebat, tapi juga wanita yang kuat. Aku bangga punya kamu di sini." Kata-kata itu membuat dadaku berdebar. Aku tidak tahu harus membalas apa, hanya bisa tersenyum malu-malu. Namun aku juga mulai sadar, ada sesuatu yang berbeda dari hubungan kami. Awalnya aku takut dan ragu. Takut jika aku terlalu dekat akan menyakiti anak-anakku yang jauh di Indonesia. Tapi di sisi lain, aku merasa hidup ini memberi aku kesempatan kedua. Kesempatan untuk dicintai dan membahagiakan orang lain juga. Rasa itu mulai tumbuh perlahan. Seperti benih kecil yang siap mekar di tengah gurun pasir. Bulan-bulan berikutnya, aku makin dipercaya oleh keluarga majikan. Aku mulai terlibat dalam acara keluarga, ikut memasak untuk pesta ulang tahun anak-anak, bahkan kadang ikut makan bersama mereka di ruang makan besar. Rasanya aneh sekaligus menyenangkan. Dulu aku hanya seorang janda miskin yang dipandang sebelah mata. Sekarang aku diterima dan dihargai dalam keluarga yang penuh kasih. Aku juga mulai mengerti budaya mereka lebih dalam. Misalnya, saat bulan Ramadan tiba, aku ikut berpuasa dan membantu menyiapkan makanan sahur dan berbuka. Pengalaman itu mengajarkanku tentang kesabaran dan kebersamaan yang berbeda, tapi sama-sama penuh makna. Di balik kebahagiaan itu, aku tetap menyimpan rindu yang dalam pada anak-anakku. Setiap kali aku mendapat kesempatan menelepon, aku tidak henti-hentinya mengingatkan mereka agar rajin belajar dan selalu jaga kesehatan. Suara mereka di ujung telepon adalah obat yang menyembuhkan rindu dan sekaligus menyemangatiku untuk terus berjuang. Aku juga mulai menabung lebih giat, mengirimkan uang untuk mereka secara rutin, berharap suatu saat bisa membangun rumah yang lebih layak di kampung. Semua ini aku lakukan dengan satu tujuan besar, agar anak-anakku kelak bisa hidup lebih baik dan tidak lagi merasakan hinaan seperti yang dulu aku alami. Namun, di balik semua kebahagiaan dan kesibukan di dapur mewah itu, aku juga menghadapi tantangan tersendiri. Kadang aku merasa kesepian, terutama saat malam tiba dan rumah menjadi sunyi. Aku rindu pelukan anak-anak, suara tawa mereka, bahkan suara kecil mereka yang sering membuatku kesal saat bermain-main di rumah. Di sisi lain, aku harus menjaga profesionalisme, tidak boleh menunjukkan kelemahan atau kerinduan yang berlebihan pada majikan. Aku juga harus waspada terhadap gosip dan perasaan iri dari beberapa staf lain di rumah itu, yang kadang memperlakukan aku dengan dingin. Tapi aku belajar menghadapinya dengan sabar dan tetap fokus pada tujuan. Suatu ketika, aku juga menghadapi masalah kesehatan ringan karena cuaca yang berbeda dan tekanan kerja yang kadang cukup berat. Aku sempat merasa lelah dan hampir putus asa. Namun, majikan yang perhatian segera membawaku ke klinik dan memberi waktu istirahat yang cukup.
Perhatian kecil itu membuatku makin yakin bahwa aku bukan sekadar pembantu biasa. Aku merasa ada rasa hormat dan kepedulian yang tulus dari majikan. Hubungan kami pun semakin dekat. Meskipun kami berusaha tetap menjaga batas agar tidak menimbulkan gosip. Aku terus bertahan dan berdoa agar segala pengorbanan ini membuahkan hasil yang indah. Lalu, suatu hari yang tak pernah kuduga, majikan mengajakku berbicara serius di ruang tamu yang megah. Dengan suara lembut dia berkata, "Rini, aku tahu kamu sudah banyak berkorban dan bekerja keras. Aku juga melihat kamu bukan hanya pekerja, tapi seorang wanita yang luar biasa. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin kamu tidak pernah bayangkan." Aku menatapnya dengan mata penuh tanya dan hati berdebar. "Aku ingin menikahimu." Kata-katanya sederhana tapi penuh makna. Aku terdiam sejenak. Hatiku campur aduk antara bahagia, terkejut, dan takut. Aku ingat anak-anakku di kampung. Aku pikirkan masa depan mereka. Aku bayangkan stigma dan cibiran yang mungkin akan datang. Namun, di sisi lain, aku merasa inilah hadiah terbesar yang pernah aku terima setelah segala luka dan perjuangan. Aku pun mulai berpikir serius. Perasaan yang lama terpendam kini muncul ke permukaan. Cinta yang tumbuh dari rasa hormat, perhatian, dan kebersamaan selama berbulan-bulan. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku siap menjalani dengan sepenuh hati. Apalagi aku sudah mengenal baik keluarga majikan dan merasakan kasih sayang yang tulus dari mereka. Aku pun mengiyakan lamaran tersebut, dan saat itu juga aku merasa hidupku benar-benar mulai berubah. Dari janda miskin yang dihina, aku kini menjadi istri dari seorang pria baik di negeri orang, dengan harapan baru dan masa depan yang cerah. Kisahku masih panjang, tapi aku yakin perjalanan ini adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Setelah aku menerima lamaran itu, rasanya seperti dunia berubah warna. Hari-hari yang sebelumnya terasa berat dan penuh perjuangan kini mulai terasa ringan dan penuh harapan. Aku mulai membayangkan bagaimana aku akan menjalani hidup baru sebagai istri di negeri asing ini. Majikanku, yang kini calon suamiku, begitu perhatian. Dia mengajakku mengenal keluarganya lebih dekat, memperkenalkanku sebagai bagian dari hidupnya yang sebenarnya. Aku yang dulu hanya seorang janda miskin dari Indonesia, kini mendapat kehormatan yang luar biasa. Aku sadar bahwa perjalanan hidupku yang penuh liku itu membawa aku ke titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Meski begitu, aku juga mulai merasakan tantangan baru. Menjadi seorang istri bukanlah hal mudah, apalagi di lingkungan yang berbeda budaya dan adatnya. Aku harus belajar banyak tentang tata krama, tradisi, dan aturan keluarga besar majikanku. Aku merasa seperti belajar kembali dari nol. Tapi aku yakin, dengan niat dan tekad yang kuat, aku bisa melewati semua itu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya istri yang baik, tapi juga bisa menjadi jembatan budaya antara Indonesia dan Arab. Aku ingin menjadi contoh bahwa wanita sederhana pun bisa meraih kebahagiaan dan menghargai perbedaan. Persiapan pernikahan kami pun dimulai. Aku masih ingat bagaimana aku sibuk memilih baju pengantin, belajar menghias diri dengan gaya Arab, dan mempersiapkan segala sesuatu agar hari spesial itu berjalan lancar. Aku dibantu oleh keluarga majikan yang sangat ramah dan penuh kasih. Mereka membuat aku merasa seperti bagian dari keluarga mereka, bukan tamu asing yang hanya datang dan pergi. Di balik semua persiapan itu, aku tetap merasakan sedikit kegelisahan. Aku khawatir bagaimana reaksi anak-anakku dan orang-orang di kampung. Apakah mereka akan menerima keputusan ini? Apakah aku akan tetap dihargai sebagai seorang ibu yang baik? Namun, setiap kali aku merasa ragu, aku ingat kembali alasan aku berjuang selama ini. Aku ingin memberi masa depan yang lebih baik untuk anak-anakku, dan aku juga ingin hidupku sendiri penuh kebahagiaan. Aku percaya bahwa cinta dan kejujuran adalah kunci dari segala sesuatu. Dengan doa dan dukungan dari majikan dan keluarganya, aku mencoba menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan baru. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi apapun demi cinta dan keluarga baruku. Hari pernikahan kami datang dengan penuh kebahagiaan dan haru. Aku mengenakan pakaian tradisional Arab yang indah, lengkap dengan hiasan kepala dan perhiasan yang membuat aku merasa seperti putri dari negeri 1001 malam. Majikanku tampan dalam pakaian tradisional pria Arab, dengan senyum yang tulus dan penuh cinta. Kami melangkah bersama di hadapan keluarga dan teman-teman, mengikrarkan janji setia di bawah langit yang cerah. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan,
membuatku lupa sejenak akan segala perjuangan yang pernah kulalui. Saat itu aku sadar bahwa semua luka dan hinaan yang dulu aku terima, kini berubah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah acara pernikahan, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai istri di rumah mewah itu. Aku tetap memasak, tapi sekarang aku memasak dengan hati yang lebih penuh cinta. Masakanku tidak hanya sekadar mengisi perut, tapi juga menjadi simbol kasih sayang dan perhatian. Majikanku selalu berkata bahwa masakanku adalah sesuatu yang membuat rumah itu lengkap dan hangat. Aku juga belajar lebih banyak tentang tradisi dan cara bergaul dengan keluarga besarnya, yang sangat berbeda dengan kehidupan di kampung halaman. Namun, perlahan aku mulai merasa nyaman dan diterima sepenuhnya. Tidak lama setelah pernikahan, aku diberi kesempatan untuk memimpin dapur rumah itu. Majikanku percaya bahwa aku punya kemampuan dan bakat untuk membuat masakan yang tidak hanya lezat, tapi juga bermakna. Aku merasa bangga sekaligus terharu karena usahaku selama ini di dapur tidak sia-sia. Aku mulai mengatur staf dapur, memperkenalkan menu-menu baru, dan menciptakan hidangan yang menggabungkan cita rasa Indonesia dan Arab. Reaksi dari keluarga dan tamu yang datang selalu positif. Mereka kagum dengan keberanian dan kreativitasku dalam memasak. Aku merasa seperti menemukan panggilan hidupku yang sesungguhnya. Peran baruku ini juga memberiku kepercayaan diri yang besar. Aku bukan lagi hanya seorang pembantu atau koki, tapi bagian penting dari keluarga majikan. Aku mulai mendapat perhatian yang lebih, tidak hanya dari majikan, tapi juga dari seluruh keluarga. Aku merasa dihargai dan dicintai, sesuatu yang dulu aku pikir mustahil aku dapatkan. Semua pengalaman ini mengajarkanku bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu membuahkan hasil. Aku semakin yakin bahwa hidupku sedang berada di jalur yang benar. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga mulai menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga besar itu tidak selalu mudah. Ada dinamika dan tantangan yang harus aku hadapi, seperti perbedaan pendapat, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tinggi. Kadang aku merasa tertekan dan lelah, terutama ketika harus menyeimbangkan antara tugas sebagai istri, koki, dan ibu jauh dari anak-anak. Tapi aku belajar untuk tidak menyerah. Aku mulai mencari cara untuk mengatasi masalah dengan sabar dan bijaksana. Aku juga mulai membangun hubungan baik dengan anggota keluarga lain, yang awalnya tampak dingin, tapi lama-lama mulai membuka hati. Perjalanan ini mengajarkanku arti kesabaran, pengertian, dan cinta yang sesungguhnya. Aku sadar bahwa hidup tidak selalu sempurna, tapi dengan niat baik dan usaha keras, semua bisa berjalan dengan baik. Aku berharap kisahku bisa menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mungkin sedang menghadapi kesulitan yang sama. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru, dan cinta bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Aku siap melanjutkan cerita hidupku dengan penuh semangat dan harapan. Seiring waktu berjalan, aku semakin memahami bahwa kehidupan baruku ini penuh dengan kejutan yang indah sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Suamiku sangat mendukung segala usahaku, terutama dalam hal masak-memasak. Dia selalu memberikan ide-ide kreatif untuk menu baru yang ingin aku coba. Kadang mengajak aku berburu bahan makanan langka di pasar-pasar khusus Arab. Aku jadi semakin tertarik belajar resep baru, mencampur cita rasa Indonesia dengan Arab. Semua itu aku lakukan bukan hanya untuk menjaga kehangatan rumah, tapi juga agar aku bisa menunjukkan bahwa aku punya nilai lebih dari sekadar seorang janda yang dulu dihina dan diremehkan. Namun, tidak semua hari terasa mulus. Ada saat-saat di mana aku rindu anak-anak dan kampung halaman, terutama saat perayaan besar di sana. Aku pernah menangis diam-diam karena merasa jauh dari keluarga yang aku cintai. Meski aku tahu mereka bangga dengan apa yang aku capai, aku tetap merasa ada bagian hatiku yang kosong tanpa kehadiran mereka. Di saat-saat seperti itu, suamiku selalu menjadi sandaran dan teman terbaik. Dia tak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat dan mengingatkanku bahwa aku melakukan semua ini demi masa depan yang lebih baik untuk kami semua. Hubungan kami pun makin erat dari hari ke hari. Suamiku bukan hanya seorang majikan, tapi juga sahabat, partner hidup, dan sumber kekuatanku. Kami sering berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang anak-anakku yang ia perlakukan dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Aku merasa beruntung karena mendapat pasangan yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menerima masa laluku tanpa syarat. Aku ingat betul bagaimana dulu aku merasa hina dan tak berguna, tapi kini aku merasa dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati. Cinta kami seperti memasak bersama,
membutuhkan waktu, kesabaran, dan perpaduan rasa yang pas agar bisa menjadi sesuatu yang lezat dan memuaskan. Aku pun mulai aktif mengajak suamiku untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dan tradisi Indonesia. Aku ingin dia tahu bahwa di balik masakanku ada kisah panjang tentang perjuangan dan cinta kepada tanah air. Dia pun mulai tertarik belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan aku senang melihatnya berusaha keras. Kami bertukar cerita, membangun jembatan antara dua dunia yang berbeda, tapi kini saling menguatkan. Aku merasa seperti menemukan kehidupan baru yang penuh warna dan makna. Semua ini mengajarkanku bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Bahkan dari sebuah dapur sederhana hingga rumah mewah di negeri asing. Di balik semua itu, aku juga mulai aktif dalam komunitas TKW di sana. Aku bertemu banyak perempuan hebat yang juga berjuang untuk hidup lebih baik demi keluarga mereka. Kami saling berbagi pengalaman, cerita suka duka, dan tips bertahan di negeri orang. Aku merasa tidak sendiri lagi. Justru, dengan saling mendukung, kami bisa menghadapi segala tantangan dengan lebih kuat. Aku sering mengadakan pertemuan kecil di rumah, memasak hidangan Indonesia untuk mereka sebagai bentuk pelipur lara dan kenangan akan kampung halaman. Suamiku selalu mendukung kegiatan sosial ini, bahkan terkadang ikut bergabung dan membantu kami. Dari situ aku belajar bahwa hidup itu tentang memberi dan menerima, saling menguatkan meski di tengah keterbatasan. Kehidupan yang awalnya terasa berat dan penuh hinaan kini berubah menjadi kisah yang penuh harapan dan inspirasi. Aku belajar banyak bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tapi juga soal bagaimana kita mampu menjaga hati tetap kuat, bagaimana kita bisa berbagi dan mencintai tanpa pamrih. Aku berharap, dengan cerita ini, banyak perempuan lain yang juga sedang berjuang bisa mendapatkan semangat baru. Bahwa siapapun kita, tidak ada yang tidak bisa berubah dan meraih kebahagiaan, asalkan mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. Setiap kali aku memasak, aku selalu mengingat perjalanan panjang yang sudah kulalui. Dari seorang janda miskin yang dihina, menjadi koki di rumah mewah, hingga kini menjadi istri dan ibu yang dicintai. Aku belajar bahwa masakan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal cinta dan ketulusan yang dituangkan dalam setiap bahan dan bumbu. Masakanku adalah bentuk doa dan harapan yang aku kirimkan untuk keluarga dan orang-orang yang kucintai, termasuk suamiku yang kini jadi bagian penting dalam hidupku. Dia sering bilang, setiap suapan masakanku membuat hatinya merasa nyaman dan bahagia. Itu membuat aku semakin semangat untuk terus belajar dan berkreasi di dapur. Aku sadar, perjalanan hidupku ini penuh liku, tapi juga penuh keajaiban. Aku yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi perempuan yang dihargai dan disayangi. Semua ini berkat kerja keras, doa, dan cinta yang tidak pernah padam. Aku ingin terus menjaga api semangat ini agar tetap menyala, untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh kebahagiaan. Aku yakin, setiap orang punya cerita yang layak diceritakan dan perjuangan yang pantas dihargai. Aku bangga bisa berbagi kisahku dengan kalian semua, dan aku berharap kalian juga terus berjuang untuk mimpi dan kebahagiaan masing-masing. Kini aku berdiri di titik yang dulu hanya bisa aku impikan. Dari seorang janda miskin yang penuh hinaan, aku berhasil membuktikan bahwa hidup bisa berubah jika kita mau berusaha dan tetap percaya. Aku bukan hanya menjadi seorang TKW yang sukses, tapi juga seorang istri yang dicintai, ibu yang dihormati, dan koki yang dihargai di negeri orang. Perjalanan ini tidak mudah, tapi penuh makna dan pelajaran berharga. Aku ingin mengajak kalian semua, terutama yang sedang menghadapi kesulitan, untuk jangan pernah menyerah. Karena di balik kesulitan itu, ada kebahagiaan dan kesuksesan yang menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hidupku. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Ingat, setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan meraih mimpi. Aku percaya, dengan doa dan usaha, kita semua bisa mencapai kebahagiaan sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kisahku bisa menjadi penyemangat untuk kalian semua. Tetap kuat dan terus berjuang.